Sampai sini paham nggak? Jadi yang 300.000 untuk pesanan satu itu didapat dari awal Januari. Jadi masih barang dalam prosesnya masih ada dari periode sebelumnya, makanya ditambahkan ke sini. Oke. Jadi jumlah biaya pesanan 1 ditambah biaya pesanan 2 itu masuk ke sini. Masuk ke persediaan barang jadi. Ya, dari daftar saldo, betul Mbak. Daftar saldonya kan masih ada 300.000. Itu dimasukkan ke pesanan 1. Betul Mbak. Jadi yang 300.000 bisa dilihat dari daftar sisa saldo. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau yang ini, yang nomor 3 tidak masuk ke persediaan barang jadi karena masih dalam proses. Oke. Coba kita hitung. 1.685 tambah 1065. Dan ketemunya 2.650.000. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terus lanjut ke I. Pesanan yang telah selesai tersebut diserahkan kepada pemesannya dengan harga pesanan sebagai berikut. Pesanan nomor 1 harganya 2 juta, pesanan nomor 2 harganya 1.300.000. Total 3.300.000. Nah, caranya caranya mencatat yang I itu dilihat total kan 3.300.000. Nah, ini kalau piutang kan berarti orangnya belum bayar ya toh. Piutang pada penjualan 3.300.000. Nah, kita juga harus menghitung HPP-nya. HPP-nya tadi kan ketemunya 2.650.000. Makanya persediaan barang jadinya keluar 2.650.000, terus ini pada HPP. Nanti pada saat membayar ini diterima pembayaran dari piutang 3 juta. Jadi masih dibayar 3 juta dulu, itu masuk yang J, kas pada piutang 3 juta. Oke. Terus kita sebagai perusahaan membayar hutang sama upah gaji sebesar segitu, itu dicatat di K. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gampang toh? Jadi alurnya seperti itu. Kita kalau pesanan mencatatnya setiap pesanan tadi. Jadi nggak mesti semua pesanan itu bisa kita selesaikan dalam satu periode. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Mbak-mbak dan mas-mas, atau ada yang masih bingung? Jadi tadi ingat ya, penentuan biaya overhead pabrik tergantung dari soal. Gampang kok Mbak, beneran. Dipelajarin pelan-pelan. Bisa. Ada yang mau ditanyakan kah? Mbak, mas-mas yang dari tadi diam. Apa Mas Prianto yang bingung apanya? Jadi kita lihat dari pencatat yang pesanan, yang mana, bagian apa? Bagian yang apa Mbak? Mbak Dwi, bagian yang mana yang bingung? Jadi pada saat kita menghitung biayanya, itu 3 komponen tadi jangan lupa. Ada bahan baku, tenaga kerja langsung, sama overhead. Itu harus kita catat. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Mencatat yang mana Mbak Dwi?
Loh, ini pada mumet semua tau, kok nggak ada yang jawab. Halo? Gimana? Pokoknya 3 itu ndak boleh dipisahkan. Anggapannya 3 itu anak kembar, ndak boleh dipisahkan. Oke. Gimana yang lain, ada yang mau bertanya? Ayo, silakan. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita masuk yang proses. Kalau ini kan berdasarkan pesanan. Kalau sekarang berdasarkan proses yang tadi departemen itu. Monggo, silakan. Kalau nggak ada, lanjut ya. Kalau tadi kan kita mencatat biayanya berdasarkan pesanan dari orang. Sekarang kalau ini berdasarkan proses, jadi nggak berdasarkan pesanan. Ini tadi yang saya bilang ada departemen. Jadi nanti kalau biaya dalam proses itu, tiap departemen itu ada yang namanya bahan baku, barang dalam proses, sama bahan jadi. Oke. Iya Mbak, jadi kalau nggak ada di soal, nggak ada keterangan masih ada barang dalam proses, kita cari di daftar saldo. Tapi kalau di soal nggak ada keterangan, berarti juga nggak usah dipakai Mbak, karena kan kita nggak tahu dialokasikannya mau ke pesanan yang mana. Karena kalau tadi kan jelas, misalnya barang dalam proses yang dari periode lalu dialokasikan ke pesanan 1, makanya kita catat. Tapi kalau nggak ada soal begitu, sebaiknya nggak usah dicatat, karena kita nggak tahu bakalan dimasukkan ke pesanan yang mana. Jadi mengikuti dari soal aja. Oke. Kan bisa jadi misalnya itu tadi 300.000 nggak dipakai untuk yang pesanan 1 sama 2, tapi nantinya dipakai untuk periode berikutnya lagi untuk pesanan 3, kan bisa. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau tadi akuntansi berdasarkan pesanan, kan berdasarkan pesanan itu kan ada 3 tadi, bahan baku, barang, oh ya, sama jangan lupa, selain 3 komponen biaya tadi, yang bahan baku, tenaga kerja langsung, sama biaya overhead, setiap kali kita berbicara akuntansi biaya itu ada alur proses bahan, terus barang dalam proses, sama produk jadi. Nah, kalau di yang akuntansi biaya proses itu, tiap departemen pasti ada tadi pembelian bahan, barang dalam proses, sama produk jadi. Itu pasti ada setiap departemen. Oke. Jadi nanti produk jadinya departemen A itu adalah jadi bahannya jadi bahan bakunya departemen B. Produk jadinya departemen B jadi bahan bakunya departemen C. Terus seperti itu alurnya kalau untuk yang biaya proses digunakan oleh perusahaan yang mengolah bahan bakunya secara kontinu dari satu departemen ke departemen yang lain. Ini